Bagaimana teknologi mengubah peradaban manusia? Dunia sebelum era teknologi. Dunia sebenarnya sudah identik dengan teknologi yang dimulai sejak ribuan tahun lalu, seperti bagaimana manusia zaman dahulu menyalakan api dengan batu buat roda untuk memudahkan perpindahan barang, serta bangunan-bangunan kuno yang jika kita lihat sekarang rasanya mustahil jika dibangun tidak dengan teknologi. Misalnya, seperti piramida di Mesir yang dibangun pada tahun 2670 sebelum Masehi. Hampir 5000 tahun berlalu dan bangunan tersebut masih berdiri sampai saat ini, serta termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Dan tentu saja, walaupun dahulu sudah ada teknologi, namun metodenya tentu belum secanggih di masa sekarang ini. Tentang teknologi. Teknologi sendiri dikutip dari Wikipedia berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan istilah teknologi telah berubah secara signifikan lebih dari 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidaklah lazim dalam bahasa Inggris dan biasanya merujuk pada penggambaran atau pengkajian seni terapan dan lebih ke dunia teknik. Istilah teknologi mulai menonjol pada abad ke-20 seiring dengan bergulirnya revolusi industri kedua. Seperti yang kita tahu, teknologi identik dengan dunia teknik. Dan tentu saja banyak teknologi yang terlahir dari ide-ide cemerlang para insinyur-insinyur teknik. Jenis teknologi sangatlah banyak sesuai dengan kebutuhan manusia, mulai dari transportasi, informasi, bangunan, dan masih banyak lagi. Teknologi dulu dan sekarang. Pernahkah kalian memikirkan kenapa kita bisa berbicara dengan orang yang sangat jauh hanya dengan memakai ponsel? Pernahkah kita berpikir bagaimana jika kendaraan motor tidak pernah ada? Hal itu merupakan teka-teki terdahulu tentang bagaimana manusia berpikir dari langkah apa yang harus dilakukan untuk mempermudah kehidupan. Teknologi identik dengan revolusi industri yang dimulai dari revolusi industri pertama sampai keempat. Dengan dimulainya revolusi industri pertama di abad ke-18, dengan dimulai dari ditemukannya mesin uap yang mengubah industri dan sangat berdampak pada perekonomian saat itu. Kemudian setelahnya ditemukan listrik serta dengan ditemukannya komputer dan internet, dan sampai di era sekarang revolusi industri keempat dengan sistem cloud yang semakin memudahkan manusia. Teknologi abad ini. Setelah semua periode dilalui dalam perkembangan teknologi, saat ini terdapat satu jenis teknologi yang paling berpengaruh dan hampir semua manusia menggunakannya. Ya, teknologi itu adalah smartphone. Smartphone atau yang kita sering sebut dengan HP sudah menjadi genggaman wajib saat ini. Bagaimana tidak, segala aktivitas dan kebutuhan manusia bisa diakses hanya dengan sekali klik. Mulai dari komunikasi, berbelanja, transportasi, dan masih banyak lagi. Maka tidak heran di era sekarang ini akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak memakai HP. Di smartphone kita bisa mengakses dan membuat banyak hal. Dan bukan hal yang mustahil ketika penyaluran informasi melalui sosial media di smartphone akan diterima dengan sangat cepat oleh setiap manusia. Kelebihan. Tentu saja dengan adanya teknologi, hidup manusia menjadi sangat dipermudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagaimana tidak, ketika segala sesuatu yang sebelumnya kita harus banyak bergerak baru bisa selesai, dan sekarang menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Misalnya nih, dulu jika ingin ke pasar harus jalan kaki, sekarang sudah bisa memakai sepeda motor. Dulu juga kalau ingin berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, mesti lama saling tunggu. Dan sekarang untuk berkomunikasi bisa kapan saja hanya dengan menggunakan smartphone. Dalam sektor industri misalnya, sebelum adanya teknologi robot, manusia bisa membuat mobil dengan sangat lama. Dan sekarang setelah adanya teknologi, terlebih dengan bantuan robot, membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Kekurangan. Selain beberapa kelebihan tadi, tak bisa dipungkiri kalau teknologi juga memiliki kekurangan. Dalam beberapa kasus, teknologi membuat manusia menjadi candu. Bagaimana tidak, di saat teknologi sedang ramai digunakan, kita semua menjadi kurang interaksi secara langsung karena untuk percakapan saja sudah cukup dengan menggunakan ponsel. Yang menjadi kekurangan juga teknologi sering disalahgunakan oleh oknum yang merugikan. Contohnya saja aksi peretasan yang bisa merugikan orang lain, bahkan banyak kelompok sekalipun. Serta suatu perang juga bisa menjadi sangat parah dengan dilibatkannya penggunaan teknologi ini. Dampak. Di balik kelebihan dan kekurangan teknologi, bisa dipastikan dampaknya sangatlah besar bagi peradaban manusia. Ini segaris dengan tidak bisa lepasnya peran teknologi oleh manusia di zaman sekarang ini. Segala kebutuhan kita bisa tercover dengan baik. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Tapi hal tersebut kembali lagi nih, kemana kita menggunakannya? Apakah bisa menjadi kelebihan atau malah menjadi kekurangan? Penyebab. Dalam setiap detik, teknologi terus berkembang. Dalam setiap detik juga, manusia tidak bisa sepenuhnya lepas dengan teknologi. Ini disebabkan karena hal tadi, dampak yang dapat diberikan oleh teknologi tersebut. Penyebabnya juga karena segala aktivitas sekarang lebih banyak bisa diakses dengan modal teknologi tersebut. Mulai dari kehidupan di rumah, sekolah, sampai perkantoran, wajib rasanya jika teknologi dipakai sebagai efisiensi waktu dan pekerjaan. Hidup dengan teknologi. Dan akhirnya kita semua tidak bisa menghindari peran dari teknologi. Jika kita melawan dan menjauhinya, justru akan menjadi masalah. Maka yang bisa kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan teknologi. Tentu saja dengan mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita hindari. Tidak ada salahnya juga untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Justru hidup kita akan jauh lebih mudah dan mempercepat pekerjaan selesai jika bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dunia sebelum era teknologi tidaklah seperti sekarang. Walaupun banyak teknologi masa lalu yang masih digunakan sampai sekarang untuk ide-idenya. Teknologi sendiri biasanya digunakan dalam istilah teknik di kampus-kampus teknik. Teknologi dulu dan sekarang tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh,
dan berabad-abad sudah dilalui dalam revolusi industri. Abad ini merupakan puncak dari teknologi dan penyempurnaan dari teknologi-teknologi yang ada sebelumnya. Dan jangan lupa, jika teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dampak terbesar dari teknologi berada pada kemudahan akses manusia dalam banyak hal. Hal itu disebabkan dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dalam setiap detik, sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Hidup dengan teknologi bukanlah hal yang salah, dan justru dengan hidup bersamaan bisa membuat kemudahan bagi kehidupan manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.